Sumilir nyowo katon gedhe, ketok gumegrah batin. Dadi jiwa tentrem, ora ana wong ora nanggung dosa. Sakmestine balik kanthi ngucap la ilaha illallah. Teko asih, teko andeleng, teko asih, teko andeleng, teko jumeneng nyawa sira marang katigdayaning sun. Boleh. Kok aku di sini? Aku tadi jalan pulang terawih. Terus? Tiba-tiba aku di sini. Iyalah, kan ada mantra pemanggil. Berarti aku apa? Hantu? Masih di sebangsa manusia sih. Manusia. Manusia. Terus aku di sini ngapain sekarang? Ya, saya panggil gitu. Dipanggil buat apa? Buat apa ya enaknya? Kamu mau apa? Kamu juga nggak tahu. Hai semuanya, balik lagi di podcast Pulang Pergi episode kedua, dan telah ada mbah, emas, bapak yang memanggil aku. Itu udah ada suara-suara di luar. Kayaknya para penunggu di sini udah mulai bersuara. Jadi teman-teman, sekarang di depan aku udah ada Mas Sirojul. Jadi Mas Sirojul ini juga merupakan salah satu teman aku di Pasca ya Mas ya? Betul. Boleh dikenalin dulu dong, nama lengkapnya siapa Mas? Oke, nama lengkap saya, alhamdulillah saya dilahirkan dan diberikan nama Muhammad Sirojul Munir. Munir? Iya, Muhammad Sirojul Munir. Berarti Munir nama asli? Asli Munir. Enggak, soalnya kita tadi sempet masa Munir? Soalnya Munir itu kan kayak nama apa ya? Aktivis, bener. Dan itu legend banget kan sebenarnya Mas. Iya, Munir yang aktivis itu juga lahir di kota saya, Kota Batu. Saya kelahiran di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, cuman pembedanya ada di I-nya. Jadi kalau Munir itu I-nya 1, kalau saya Munir. Jadi I-nya 2 gitu. Biar beda gitu. Tapi ada hubungan keluarga? Oh, tidak. Enggak sebenarnya. Cuman emang karena lahirnya sama-sama di Batu gitu. Iya, dan juga tahunnya jelas berbeda ya. Gitu. Benar. Nah, terus kalau nama beken nih, kita kan nama beken ini berarti nama-nama yang dipakai di sosial media. Terus waktu aku nge-stalk ternyata namanya Aryadi Teja. Itu sebenarnya siapa? Iya, nama Arya Teja itu pemberian dari guru saya. Jadi guru bukan guru dari sekolah ini maksudnya, tapi guru dulu saya sempat mengikuti di salah satu padepokan di kota saya tinggal gitu. Tahun 2017 saya mendapatkan nama baru. Jadi sebenarnya namanya bukan Arya Teja saja, tapi Ki Arya Teja Kusumanagari. Ki Arya Teja. Itu kalau boleh tahu padepokan apa tuh Mas? Sebenarnya padepokan ini bergerak di bengkel akhlak ya. Jadi bengkel akhlak benar. Bentar. Enggak, kalau gitu yang akhlaknya buruk banget kayak yang di ujung situ boleh masuk. Benar. Serius? Jadi itu pengalaman waktu remaja lah. Walaupun saya juga sekarang masih remaja nih gitu kan. Jadi waktu saya remaja itu tepatnya pada kelas 3 menjelang kelas 1 SMA. Jadi kelas 3 SMP pas transisi ke 1 SMA gitu. Akhlak saya ini tergolong akhlak buruk lah. Makanya sampai dibengkelkan gitu kan. Bengkel akhlak. Jadi itu di Bumiaji Panatagama. Jadi bengkel akhlak, Padepokan Zikir dan Taklim Bumiaji Panatagama. Benar. Tapi kalau itu dibilang pesantren sama? Beda. Karena konsepnya sudah jauh berbeda. Kalau pesantren kan ada macamnya gitu. Kalau pesantren ada pesantren kilat. Terus apalagi bulan-bulan Ramadan banyak. Nggak ada. Pesantren kilat tuh pesantren cepat gitu, program Ramadan. Pesantren halilintar gitu. Nggak ada. Rame dong 11 orang.
Kalau pesantren itu lebih identik santri itu tidur di situ gitu. Oh. Tapi kalau padepokan itu dia lebih identik ada waktu yang bebas. Ada yang tuh bebas. Jadi santri tidak terikat secara menyeluruh hidupnya di padepokan itu. Tapi kajiannya karena itu ngomongin akhlak berarti kajiannya ke agama gitu? Enggak. Ya, ke agama juga iya, ke budaya juga iya. Oh, ke budaya. Benar. Contoh manifestasi deh, manifestasi kurikulumnya tuh sebenarnya gimana sih? Ada sistemnya nggak di situ? Oh, tidak ada. Jadi sistemnya ikut guru saya gitu. Jadi kita hanya Dia ke kamar mandi, Mas ke kamar mandi? bukan maksudnya gitu aja. Enggak, terus ngikut gimana? Jadi ikutnya itu kayak seperti guru tiap hari. Dulu saya ingat waktu saya masih di Padepokan, itu tiap hari Senin, Kamis, Sabtu. Nah, itu kadang-kadang belajar kitab, ada kitab Ihya Ulumuddin, terus ada kitab-kitab yang lain tentang akhlak gitu kan. Nah, itu jadi tergantung kitab itu lagi. Itu tergantung guru itu bawa kitab apa. Ya, kitab Ihya ini udah khatam belum gitu. Kalau udah khatam, ya udah ganti kitab gitu. Jadi semacam kayak bagaimana sih kita dibimbing akhlak kita itu supaya kembali ke manusia yang sewajarnya gitu, bukan menjadi orang yang frontal terhadap sesuatu. Itu seperti itu. Terus sisi budayanya? Nah, sisi budayanya nih yang menarik gitu. Gimana tuh? Jadi berhubung saya dilahirkan alhamdulillah menjadi suku Jawa ya, yang mencoba belajar Sunda dan Madura gitu kan. Jadi Jawa pride gitu ya. Jawa pride gitu. Wong Jawa. Wong gitu Jawa. Kan. Kebetulan bagaimanapun tetap bahwa di Padepokan itu tetap disisipin kurikulum seperti pembelajaran, pengkajian, pengembangan dan pelestarian budaya Jawa melalui pengenalan bagaimana keris, bagaimana doa-doa Jawa, bagaimana mantra-mantra, bagaimana tuntunan menjadi orang Jawa. Ya, jadi berakhlak itu tidak semena-mena akhlak kita harus kemana nih gitu. Tapi akhlak kita harus mencerminkan sebagai orang apa gitu kan. Kalau saya sebagai orang Jawa ya bagaimana Jawa tidak kehilangan Jawanya itu. Jadi budayanya di situ. Bener. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalnya outsider nih di luar Jawa tapi pengen masuk ke Padepokan kayak gitu boleh nggak sebenarnya? Boleh, siapapun bisa bergabung. Oh, bisa bergabung. Bisa bergabung. Nah, terus kalau misalnya berarti itu dari umur berapa sampai umur berapa, Mas? Nakalnya tuh dari umur berapa sampai berapa, terus masuk ke bengkelnya dari umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya kalau dikatakan nakal itu tidak terlalu berlebihan ya. Kalau saya nakal itu hanya nakal sekedar jarang pulang gitu. Jarang pulang. Terus, saya dulu jujur saja nakal saya itu hanya di sekolah. Saya tuh sangat mempunyai latar belakang saya membenci sekolah. Kok dari bisa? Sejak SD sampai SMA pun juga saya membenci sekolah gitu. Kok bisa, Mas? Ya karena saya tidak menemukan kenyamanan saya di sekolah gitu. Buat apa sih bangun pagi hanya ke sekolah terus bertemu dengan guru-guru dan teman-teman, habis itu capek saya pulang gitu. Mending saya di rumah gitu. Itu dalam pikiran saya dulu. Makanya saya sering bolos, terus sering membuat onar di sekolahan gitu. Bagi saya setiap hari itu harus ada orang tertawa. Makanya dengan cara itu kenakalan saya gitu. Ada aja kelakuan gitu. Ada aja. Sebutin gitu deh, kasih tahu kita gimana tuh contoh nakalnya yang memorable banget. Itu waktu saya berdiri di kelas 2 aliyah gitu. Saya diluluskan di salah satu aliyah di kota saya gitu. Aliyah bentar. Madrasah aliyah. Madrasah aliyah itu berarti setara apa? Setara SMA. SMA. Ya, jadi itu waktu kelas 2 karena habit dari aliyah kan ada sholat zuhur ketika jam 12 siang gitu. Waktu itu saya sudah berniat dengan teman-teman saya gitu. Saya ingin sholat gitu. Biasanya jarang memang saya sholat di aliyah, walaupun itu habit saya selalu main kemana terus kucing-kucingan. Tahu nggak kucing-kucingan apa? Kejar-kejaran. Ya. Kejar-kejaran sama guru saya gitu kan. Waktu itu ada terbesit apa ya yang harus saya lakukan biar saya ini menemukan bahan canda dan tawa gitu. Nah ketika sholat kebetulan di aliyah saya itu ada 2 kloter nih. Kloter pertama itu
untuk yang duluan, yang ke masjid duluan gitu kan, karena siswanya banyak. Nah, kloter kedua juga banyak. Nah, kebetulan saya sebagai imam kloter kedua nih. Ditunjuk jadi imam. Saya tahu itu ditunjuk jadi imam supaya masnya nggak kabur pasti. Mungkin ya. Kalau saya jadi guru saya gitu tuh mikirnya tuh. Tapi hal yang saya sangat ingat itu adalah ketika saya rakaat pertama saya tinggal lari. Sumpah. Jadi bentar. Kasihan para jemaah ya Allah. Jadi itu adalah kenakalan yang selalu saya ingat. Bentar lagi ngebayangin Allahu Akbar kan diri terus diam kan, yang cewek-cewek nggak tahu imamnya udah kabur. Iya, itu masih ingat teman-teman saya, ada Satrio, ada Sofian, ada teman-teman SMA saya itu. Jadi waktu rakaat itu saya bangun, terus saya lari ke serambi masjid. Saya itu nggak langsung keluar, tapi saya lihat reaksi ketika imam nggak ada. Jadi jamaah itu bingung saya lihat, dan saya masih ingat eksperimen. Dan itu ya Allah, saya nakal banget itu, dan saya itu pengalaman berdosa saya gitu kan. Tapi juga lucu, tapi jangan ditiru gitu kan. Karena sebercanda apapun jangan sampai bercanda tentang agama gitu. Sekarang saya sadar itu gitu kan. Terus reaksi teman-teman gimana semuanya? Ya pada bubar sendiri-sendiri, pada bikin barisan sendiri-sendiri. Dan setelah pasca itu saya ditanyain sama guru saya, waktu itu guru bahasa Arab, "Ijul, kamu tadi sholat kamu tinggal lari, kenapa?" Saya nggak jawab, saya hanya ketawa. Karena nggak ada kata-kata yang ingin saya sampaikan gitu kan. Saya hanya bisa ketawa gitu. Kuat. Aku kebayangnya nggak kuat. Terus sampai berarti itu salah satu nakalnya tuh. Bisa dikatakan nakal dan jahil lah. Nakal dan jahil. Jadi sebenarnya di keadaan itu ya, kalau kita ngelihat sekarang itu tuh nggak nakal, cuman kita tuh pengen menghibur nih, Mas tuh pengen menghibur, pengen bikin cair suasana, tapi belum ngerti momen-momen yang boleh dibecandain sama enggak tuh apa aja sebenarnya gitu kan. Bener. Iya, waktu kita kecil rasanya kita tuh punya karakter yang hampir-hampir mirip deh. Aku kalau ngeliat Mas Ijo tuh kayak ngeliat aku gitu, pengen suasana itu lucu, seru gitu, karena kita punya ekspektasi semuanya itu berjalan dengan penuh kebahagiaan gitu. Iya kan? Bener. Pasti gitu kan Mas. Cuman salahnya dulu kita memang tidak mengerti kapan boleh dan kapan tidak. Nah itu. Makanya masuklah ke bengkel. Itu waktu pada saat belajar di bengkel akhlak. Jadi kan tiba-tiba masuk gak, tiba-tiba saya sadar bahwa agama gak boleh bercandain enggak. Itu waktu ya sudah masuk, karena kan masuk saya kelas 3 SMP menjelang ke 1 SMA. Itu kelas 2 SMA gitu kan. Setelah 3 tahun di Padepokan tuh saya masih kayak gitu kan. Berarti mempan gak sih Mas 3 tahun di Padepokan? Ya anggaplah kurang berdikit. Sedikit lah gitu. Anggaplah kurang sedikit gitu. Gitu. Iya benar. Terus dari situ terus 3 tahun di Padepokan tuh. Tapi sekolah tetap lancar ya, tetap, berjalan seperti biasa gitu. Saya dulu untuk SMA senakalnya apapun saya tetap masuk sekolah. Setidur lamanya saya di sekolah gitu kan, tetap saya harus masuk sekolah gitu. Setelah telatnya pun saya harus masuk gitu kan. Itu mutus hidup saya dulu waktu sekolah gitu kan. Karena serunya di situ kan sebenarnya. Jadi Aliyah itu hanya 100 meter dari rumah saya. Lapar balik ke rumah makan. Jangan kan lapar, saya enggak kepikiran lapar balik ke rumah. Terus? Tapi berangkatnya saya itu, kalau dulu di Aliyah itu 6.45 saya masuk sekolah gitu kan. Tapi saya itu berangkat 7:30 dari rumah. Belum lagi nongkrong di warung kopi 8:30. Jam 9 saya masuk. Jam 9 kurang 15 itu di Aliyah istirahat pertama. Jadi saya masuk waktu istirahat pertama. Masuk pas istirahat. Iya. Tapi boleh tahu nggak, kan biasanya nih zaman aku ya, kan kita nggak beda jauh nih. Ada namanya peringkat-peringkat. Ada dapat peringkat nggak sih dulu, atau ditaruh di? Peringkat apa nih? Peringkat di kelas. Oh nggak ada di Aliyah.
tempat saya nggak ada. Oh, justru aku baru tahu loh, ternyata Nggak di Alia nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang mungkin nggak tahu ya saya. Tapi di zaman saya dulu nggak ada. Tapi terus naik kelas. Tapi naik dulu itu saya sering dibilang bahwa saya naik gantungan gitu. Naik gantungan karena gini, secara akademik saya nggak nguasain gitu. Tapi secara akhlak saya juga gak bisa dipertimbangkan. Iya, terus kenapa bisa naik, Mas? Secara sosial baru saya bisa naik. Nah, secara sosial di sekolah itu ketika ada acara OSIS gitu, kayak dekor panggung, saya yang lembur. Acara kesenian di sekolah, saya yang turun gitu. Saya tahu, itu bukan sosial, emang hobinya nguli berarti. Itu yang saya suka. Sebenarnya gitu. itu kan. Bahkan ketika Idul Adha gitu kan, kalau di Alia menyembelih kambing atau sapi gitu kan, saya langsung izin keluar kelas, Bu saya mau ikut bantu-bantu gitu. Emang jiwa kebantu-bantu. Iya, nggak gitu. Sekolah ini maunya. Suka. Ya. Jadi karena pertimbangan ini anak sosialnya bagus, rajin menolong gitu, itu. Dinaikkan lah. Dan sering kenal sama guru-guru walaupun nakal tapi kenal. Gitu. Nah, tapi satu lagi nih pertanyaan saya. Sebenarnya kan nggak terlalu suka tuh, tadi sempat bilang kalau tidak menguasai akademik. Enggak sama sekali. Satu aja mata pelajaran gitu. Yang paling saya suka. Iya, yang paling ya setidaknya kalau ini saya nggak boleh lewat deh gitu. Kalau aku lihat dari sini ya, muka Juli itu suka matematika. Wah. Kalau dibilang matematika, ijazah saya hak ini bisa, kalau mau minta dokumennya saya fotokan. Ijazah saya tertulis 15, ijazah matematika. 15 teh angka itu. Angka 15. Tapi kuliah sampai sekarang bisa dong, bisa. Nah itu saya nggak tahu dengan ada apa dalam hidup saya sampai sekarang saya nggak tahu. Terus apa lagi mata pelajaran yang saya sukai, saya bagaimanapun saya tidak bisa meninggalkan sastra Indonesia. Benar. Karena saya dari kecil almarhum ibu saya gitu selalu mengingatkan saya untuk menyukai puisi. Oh iya? Ya. Apa tuh pesan dari ibu? Ya gimana pun puisi, baca puisi. Kata ibu emang seniman apa? Bukan. Apa istilahnya itu? Sastrawan. Enggak. Bukan. Enggak. Tapi beliau suka ketika saya membaca puisi, ketika saya mendengungkan kayak mantra-mantra gitu. Ketika saya bergelut dengan kesenian lah, mereka suka gitu. Suka. Kedua orang tua saya mendukung pada hal kesenian, walaupun mereka bukan orang seniman gitu. Bukan seniman. Jadi memori yang diingat tentang ibu yang oke, aku ganti deh pertanyaannya. Berarti yang sebenarnya memperkenalkan Mas dengan puisi, dengan sastra itu ibu paling awal. Terus ketemu guru yang baik nggak di sekolah? Ketemu. Guru banyak guru-guru saya baik semua, saya aja yang brengsek. Bagaimanapun senakal saya tetap dimaafkan akhirnya gitu kan. Itu jiwa lapangnya luar biasa gitu kan. Dan akhirnya bisa lulus dan hidup sampai sekarang. Belum bisa hidup ketika lulus SMA, belum bisa hidup. Ketika saya pasca SMA itu saya sempat jualan tuku kelontong, jadi cleaning service. Serius. Itu di mana? Di Batu berarti? Iya, di Malang gitu. Di Malang. Terus saya ikut teman saya, kalau teman saya Jaipan yang lihat di sini, halo Pan, saya di sini di Bandung. Nah, teman saya Jaipan itu saya pernah ikut dia karena dia termasuk kehitung sahabat karib saya gitu. Ada Jaipan, ada Afif, ada Bodrek atau Mahendra. Bodrek gitu. Yang sekarang di Jakarta, Ipan yang masih stay di Batu, dan Afif masih stay di Batu. Empat dengan saya ini kan 4 orang. Itu yang tahu perjalanan saya gitu. Semasa SMA juga gitu. Jadi ketika saya lepas SMA itu saya coba ikut Jaipan gitu. Pan saya mau ikut kamu jualan tegan, kebetulan dia punya warung es tegan gitu, ikut. Terus habis itu saya mau kerja, saya mau kerja ke cleaning service. Terus saya ke cleaning service di Malang. Itu cleaning service di Unisma, Universitas Islam Malang. Ya. Itu termasuk besar dia. Yang di Jalan Ijen itu kan? Oh bukan, yang di dekatnya Pasar Dinoyo. Itu gedung C lantai 5.
Cleaning 16 service. ruangan, terus kalau nggak salah 10 toilet. Cleaning service. Iya. Gitu. Dulu saya ikut, boleh nggak di sini? Ini nggak disensor kan? Ini kan Iya, nggak apa-apa. CV Mega Karya itu bajunya biru. Oh. itu saya ikut, pengalaman banget itu. Ada fotonya nggak? Ada. Boleh. Tapi Tunjukin ya. tapi nggak foto pas bersih tapi foto selfie, anjir itu alay gitu. Nggak apa-apa. Pengalaman. Berarti berapa lama tuh jadi cleaning service? Saya cleaning service tidak begitu lama sih, cuman 2 bulan 3 bulan lah. Habis itu karena saya nggak kuat, dari Malang ke Batu, terus kita harus bangun pagi kan sebelum mahasiswa masuk, kita harus clear area gitu kan. Dengan sebelia itu usia saya dan pemikiran liar saya kan ngerasain gitu kan. Terus sama ibu saya, almarhum ibu saya itu, saya dibelikan kios pinggir jalan. Kios kecil jual bensin, rokok, ketengan gitu. Wow. Jajan-jajan gitu. Itu saya sempat mengalami masa itu gitu. Berapa lama tuh? Itu sekitar hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Berkat modal dan doa ibu. Bener gitu. Walaupun pada akhirnya itu masa goblok saya gitu kan. Kenapa Goblok, masa goblok, masa lucu, masa gak tau lah, campur aduk dengan masanya. Jadi tiap minggu itu ibu saya itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mengunjungi. Enggak. Jadi ngasih modal lagi gitu. Masuk modal lagi. Bener. Karena modalnya habis. Kok bisa? Buat saya jajan. Jadi belanja rokok gitu, sepak gitu, itu isinya 10 gitu, Surya 12 itu. Saya hisap sendiri itu sampai habis tinggal 5 gitu. Terus uangnya nggak tahu kemana, buat jajan, buat kemana gitu. Terus ibu lagi yang ngemodalin. Ibu ngemodalin lagi, ngisi tiap minggu gitu. Harusnya bangkrutnya 2 bulan loh, Mas. Iya. Itu bangkrut di umur berapa? Sebenarnya nggak bangkrut. Tapi udahlah, tutup aja, Mama. Ibu nggak sanggup gitu. Waktu itu selesainya itu ibu saya sadar mungkin anak ini dia nggak bakat jualan gitu kan. Akhirnya saya ikut bapak saya di Surabaya, saya ikut ke Surabaya gitu. Nah itu kalau dikatakan jadi saya jadi ingat pengalaman itu. Kios itu bentuknya itu kayak mobil VW yang kuno, tahu kan? VW yang kuno itu kan? VW yang kuno itu. Nanti bisa tuh dikasih gambarnya di sini nih sama prosedur. Kling gitu. Gitu. Kayak di sini ya. Di sini ya. Oh, yang ini nih. Iya. Warna apa? Warna putih. Kling putih. Rasain ngedit. Lagi terus. Jadi itu VW itu gitu kan. Nah, teman-teman kampung saya tuh bilang gini gitu kan. Karena umumnya itu kan warung kalau waras, kalau toko kelontongan yang jualan itu waras, bukannya kan jam 7, jam 8, jam 4, terus istirahat, terus habis maghrib buka, jam 9 tutup gitu kan. Tapi saya enggak, saya itu buka jam 4. Jam 4 apa? Jam 4 sore. Hah? Terus yang beli siapa dong? Ya, motor saya tahu nggak bahwa rezeki ada yang ngatur. Ya itu yang saya gunakan. Iya, nggak salah, tapi jam kan 4 buka, jam 3 pagi pulang gitu. Oh, jadi jam malam. Jam malam. Gitu. Lebih, sehari jualan, 3 hari tutup. 3 harinya Mas kemana? Ya males gitu, nggak buka gitu. Mentalnya pengusaha banget. Mentalnya tuh mental pengusaha gede banget loh. Sampai itu teman saya di kampung tuh bilang, kalau kamu jualan tutup-tutup aja, itu mobil VW kios kamu bisa dipindah itu. Iya. Itu. Ada cerita lucu nggak? Pernah nerima pelanggan yang paling aneh nggak? Oh, itu jangan ditiru ya, bagi penjual manapun jangan ditiru. Karena saya sudah bertobat gitu kan. Jadi kalau jam malam, jam 9 naik, di kota saya kan sepi. Jadi kita ngandelin itu orang-orang yang beli dari luar kota. Saya kan hafal plat motor. Plat motor, plat mobil gitu kan. Kalau platnya jauh, apalagi D gitu, jangan kan rokok harga 25 gitu kan, 25.000, itu bisa saya jual 50.000. Wow. Karena saya lihat plat gitu kan. Oh, saya tahu. Pasti
libur 3 harinya ngambil uang hasil nipu itu kan? Enggak, bukan nipu itu. Iya. Apa namanya? Kalau nipu kan nggak ada barangnya, Iya. itu ada apa ya? Menaikkan harga. Menaikkan harga. Semau kita gitu kan. Nah itu. Terus saya juga pernah menerapin karena saya terinspirasi dari siapa ya waktu itu ya lupa. Inspirasinya gini, coba kamu jualan itu jangan dipatok harga. Jangan dipatok harga. Jadi sehari saya buka itu, Pak beli Surya 12 berapa harganya? Seikhlasnya gitu. Saya pernah. Terus rugi dong. Enggak, Rugi dong. malah untung. Kenapa gitu? Karena orang itu ikhlas membayar gitu. Tapi ya yang bikin males adalah debat gitu, debat dengan yang konsumen itu. Kadang nggak bisa mas gini, seikhlasnya aja gitu, makin lama. Akhirnya besoknya enggak lah, capek jelasin gitu. Ya udah patok harga aja. Patok harga. Nah, lanjut deh. Akhirnya Mas buka kios. Abis buka kios, lanjut kemana lagi tuh? Masih bergerilya? Kemana? Saya pergi ke Surabaya. Ke Surabaya. Nah, ini langsung saya ibaratnya kalau orang Jawa itu ketampanan sampurapan. Apa artinya, Mas? Jadi tiba-tiba itu menerima sesuatu yang besar. Nah, itu saya tiba-tiba diajak oleh bapak saya karena kerja di proyek kan, gitu kan. Nah, waktu itu ada kerjaan proyek di Kodikal AAL Surabaya. Nah, itu salah satu komplek TNI AAL yang ada di Perak Surabaya. Saya tiba-tiba diberi amanah untuk mengerjakan gedung prodi sama renovasi Mes Taruna sebanyak 2 Mes Taruna dan 1 gedung prodi. Jadi bangun itu saya sebagai logistik. Jadi saya yang nyari barang, terima barang, memposisikan, bukan bos. Bener jadi bos. Akhirnya kejadian. Mengkondisikan barang yang ada di lapangan lah intinya gitu. Kalau ada yang kurang saya minta ke atasan gitu kan. Terus yang nerima di lapangan saya, yang membersihkan saya, apa yang kurang cek gitu. Nah itu dengan di tahun segitu dengan gaji yang lumayan gitu kan. Nah itu salah satu hal yang membuat diri saya mementingkan pendidikan pada saat di proyek itu. Kebukanya di situ. Iya, kebukanya di situ. Kebukanya tiba-tiba saya sadar bahwa pendidikan itu sangat penting banget. Sangat penting. Nah, karena kita punya modal nih dari proyek itu gitu kan. Akhirnya memberanikan diri untuk lanjut kuliah. Berarti itu gapnya berapa lama, Mas? Sekitar berapa ya? 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun atau 2 tahun lah. 3 tahun atau 2 tahun baru memutuskan untuk lanjut kuliah lagi. Kuliah di mana tuh lanjutannya? Di Universitas Negeri Malang. Disingkat apa? UM. Salah satu alumni udah di sini nih. Halo. Iya, UM. Di UM. Ngambil jurusan apa tuh? Waktu itu prodinya pendidikan seni tari dan musik. Prodi? Pendidikan seni tari dan musik. Nah ini berseberangan banget dari sipil. Seharusnya kan kalau saya sudah punya pengalaman proyek, saya larinya ke sipil dong, teknik sipil. Tapi saya nggak mau. Orang dari SMA suka ngetok-ngetok palu, harusnya teknik sipil dong. Saya mengikuti jiwa saya bahwa saya tidak bisa lepas dari kesenian. Gitu. Kalau diceritain kesenian saya, dimensinya tersendiri. Soalnya ini beriringan antara saya di Padepokan dan kesenian saya itu beriringan sama-sama di masa-masa itu juga. Saya juga dibesarkan di Sanggar Karawitan Indonesia gitu kan. Saya juga dibesarkan melalui beberapa teater di kota saya gitu kan. Jadi beriringan dengan SMP, masa SD, SMP, SMA gitu. Terus saya menyangka bahwa kayaknya medan saya ini medan seni gitu. Walaupun dulu pernah dibimbing waktu SD mencoba medan atletik gitu kan, atletik, sepak bola dan yang lainnya, tapi saya ngerasa bahwa bukan di situ dunia saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke seni gitu kan. Berarti pilihan sendiri masuk ke pilihan sendiri, termasuk orang tua saya, ibu saya, bapak saya nggak tahu kalau saya mau kuliah, nggak tahu. Tiba-tiba daftar aja kuliah sendiri. Daftar gitu. Terus saya bilang ke bapak ibu saya bahwa saya sudah masuk sebagai mahasiswa gitu. Wah, keren banget. Itu hasil dari
jadi di apa kerja itu ya? Ya enggak juga sih semuanya, tetap pada akhirnya orang tua yang bayar UKT gitu kan gitu. Tetap orang tua yang bayar UKT. Karena ya itu tadi, saya tuh seperti anak yang hilang. Iya. Anak yang hilang nggak tahu arah kemana selepas SMA itu gitu. Selama Karena 3 tahun itu ya? iya, karena track record saya kedisiplinan pun saya nggak punya gitu kan. Mm. Disiplinan nggak punya, semau saya gitu kan. Terus mau kemana-mana juga semau saya gitu. Maka kepercayaan orang tua saya untuk saya sekolah itu kayaknya nggak ada gitu kan. Nggak ada, kamu nggak mungkin kamu sekolah itu nggak mungkin gitu kan. Orang sekolah jaraknya 50 meter 100 meter aja kamu sering telat gitu, apalagi kuliah yang di Bener-bener. Malang gitu kan. Ngerantau lagi gitu ya? Enggak, Itu tetap jatuhnya pulang pergi. pulang pergi. Pulang pergi. Terus masuk tuh ke Masuk. prodi pendidikan Seni tari dan musik. Benar. Masnya ngambil prodi apa tuh? Ngambil konsentrasi apa? Konsentrasi saya itu pada saat tahun itu di tahun 2018. Saya ini belia banget 2018 saya masuk. Itu saya masuk di konsentrasi yang baru dibuka oleh prodi pendidikan seni tari dan musik di konsentrasi drama atau teater. Drama atau teater? Saya dengan teman-teman saya 10 orang, teman-teman saya kalau lihat. Nah, itu 10 orang. 10 orang nih. Saya menamakan 10 orang utusan ini. 10 orang yang ditunjuk Tuhan untuk masuk ke prodi ke konsentrasi Konsentrasi yang baru di tahun itu. 2018 saya angkatan pertama. Di tahun 2019 2 orang yang masuk. Habis itu di tahun 2020 ke atas kan karena ada dampak pandemi itu. Iya. Nah, ini baru di tahun ini dibuka lagi gitu. Konsentrasi drama atau teater. Dan teater. Nih ngomongin soal drama dan teater. Misalnya Misalnya ada nih pendengar kita yang kayaknya ngerasa pengen dia masuk ke drama dan teater, tapi nggak yakin sebenarnya itu nanti aku bakal larinya lebih ke keaktoran kah, atau lebih ke penyutradaraannya kah, atau lebih ke hal-hal lain gitu. Nah di tempat Mas sendiri itu lebih ke arah mana? Di tempat saya waktu saya S1 dulu itu semuanya wajib dipelajarin. Wajib. Jadi penyutradaraan, keaktoran, pemeranan dan segala macam apapun ramuan dalam teater itu harus dipelajarin semua. Nah, nanti tergantung pribadi itu yang mengembangkannya. Oh, dia mau kemananya? Jadi saya menyimpulkan bahwa di sini mahasiswa pendidikan seni, khususnya pendidikan seni ya, karena dimensinya pada program untuk jadi guru kan ya. Kalau mau mendalami sisi yang lebih murni kemurniannya, mencarinya harus di luar gitu. Harus bergabung dengan sanggar-sanggar, harus bergabung dengan komunitas, harus bergabung dengan kelompok-kelompok gitu kan. Untuk sesuai yang diminati itu gitu kan. Jadi tidak akan mungkin satu orang itu ahli dalam segala macam di keteateran itu. Pasti ada orang itu satu gitu. Dan itu ahlinya di situ gitu. Kalau Mas ahlinya di mana? Kurang tahu saya sampai sekarang. Kurang tahu saya. Jujur saja saya kurang tahu ahli di mana gitu. Di keaktoran mungkin. Ya hanya sekedar bisa tapi tidak terlalu bisa gitu kan. Di penyutradaraan juga tidak terlalu bisa, juga gimana ya? Bisa dikatakan ya masih belajar semuanya. Masih belajar. Masih. Tapi itu akhirnya karena bisa dibilang terhitung sedikit ya, teman-teman itu 10, berarti solid banget. Wah, gila, solidnya minta ampun. Apa tuh? Bisa diingat. Satu suara pokoknya. Satu komando. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya bolos satu, bolos semua. Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Gak ada yang ngerjakan tugas satu, ya gak ada yang ngerjakan tugas semua. Karena kita angkatan baru, kita merasa bahwa kita ini sepuh banget gitu kan. Saya anak baru gitu kan. Itu. Dari situ Mas lanjut kuliah lagi nih. Ya. Lanjut kuliah lagi dengan beasiswa ya Mas ya? Alhamdulillah. Jadi Mas Sirojul ini merupakan salah satu penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Pastinya menjadi award itu kan gak mudah tuh. Bisa dilihat tuh dari syarat-syaratnya, terus pengalaman-pengalaman berkesenian. Nah, jadi Sapi jadi pengen ngulik nih, pengalaman berkesenian Mas itu sebenarnya dimulainya dari kapan sih? Tadi kan sempat bilang tuh
diperkenalkan sastra, diperkenalkan puisi oleh ibu. Selain sama ibu, apa aja tuh? Pernah ngikutin apa aja? Jadi awalnya itu gini, Bi. Ketika saya duduk di bangku kelas 3 SD, itu saya sudah menjuarai juara lomba baca puisi. Oh, Itu puisinya saya masih ingat betul, puisi judulnya Senja Hari di Pematang karya Anis Pailala. Senja Hari di Pematang. Pematang. Iya. Itu tentang apa sebenarnya? Iya, tentang keindahan alam Oh, sebenarnya. tentang Senja keindahan mulai alam. turun, sang mentari berangsur luruh di balik bukit, kemuning padi berangsur kelam tersabut kabut, dan kicauan burung-burung kecil berangsur sepi, sementara barisan para petani menjauh dari hamparan daun-daun ladang dan sawahnya. Itu masih ada nih, tiada keletihan sedikit pun dari tubuhnya yang legam, walaupun cangkul bajaknya menebas dalamnya tanah kehidupan. Ini masih ingat saya. Dibacain oleh anak umur 3 SD waktu Kelas itu 3 SD. Kelas 3 SD Iya, dan benar. juara. Iya. Keren. Jadi dari situ mulailah puisi Dan saya puisi itu. Terus capaian yang paling membanggakan Kalau di SD di sejauh ini yang paling membanggakan. sejauh ini saya alhamdulillah ketika waktu ada Pios Maba di Universitas Negeri Malang, saya dapat juara 1 lomba baca puisi. Terus saya di Hari Puisi Indonesia, saya masuk ke 10 nominasi penyair pembaca puisi. Itu masuk di situ tahun berapa lupa, 2021 kalau nggak salah. Itu kalau dalam di segi monolog, saya tahun 2021 juga di tahun yang sama, saya juara 2 di Piala AP2 Seni. Jadi itu Asosiasi Program Pendidikan Seni kalau nggak salah ya singkatannya. Iya. Nah, itu ada lomba monolog, saya alhamdulillah juara 2. Keren banget. Itu saya monolog. Nah, kalau baca puisi sedikit lumayan banyak sih. Sedikit lumayan banyak, itu mah banyak Mas kalau menurut aku tuh. Gitu. Akhirnya dari situ disusun dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan seni. Iya, benar. Iya, keren banget. Iya. Oh, nah, terus saya habis penelitian mengulik di Paiman tentang penampilan dan pembacaan puisinya menjadi bahan skripsi saya untuk mengantarkan saya di S1 gitu kan. Jadi seorang sarjana. Bener. Terus saya pamit ke beliau, Pak, saya mengucapkan bahwa Pak, insya Allah kalau ada rezekinya saya akan kembali ke Bandung. Nah, saya lihat nih gitu kan. Terus saya lihat di internet, browsing, searching gitu kan, tentang pendidikan seni S2 gitu kan. Langsung saya milih UPI. Karena di situ ada konsentrasi teater gitu. Saya dengan bangga, saya bangga sekali berangkat dari Malang bahwa saya pendidikan seni teater. Walaupun saya seorang diri dalam salah satu angkatannya. Sampai sekarang masih sendiri kan? Sampai sekarang saya independen. Masih independen. Iya, keren gitu kan. banget. Masih independen. Tapi saya sangat mensyukuri di sini. Saya bahagia sekali hidup sebagai seorang mahasiswa magister di pendidikan seni dengan konsentrasi teater. Nah, terus tuh sekarang berarti udah semester berapa? 4. Kalau semester 4 berarti kesibukannya lagi tesis. Iya, benar. Ngangkat apa tuh kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman? Oh, yang saya angkat juga tentang teater sih. Yang saya tidak jauh dari komunitas Celah-Celah Langit, karena menurut saya bahwa ini adalah satu fenomena komunitas yang harus dikaji secara mendalam gitu kan, di komunitas Celah-Celah Langit. Jadi dari pengkaryaannya di komunitas Celah-Celah Langit yang saya gali, jadi menjadi ekstrak penggaliannya ini, apakah menemukan salah satu dramaturgi tersendiri atau salah satu teknik-teknik pembelajaran aktor tersendiri di komunitas itu. Iya, Saya mencurigai itu ada sendiri gitu, makanya saya kulik di situ. Tuh. Jadi memang bakal fokus di sana dan menggali di sana. Iya, saya gitu. gali pokoknya itu. Semoga lancar selalu ya Mas ya. Amin. Keren. Nah, kan udah pasti nih di Bandung dan sekarang lagi sibuk kuliah, pasti ya tidak jauh-jauh dari wilayah-wilayah tentang ini. Nah, cuman saya mendengar rumor Mas juga punya keahlian di luar bidang akademik. Apa itu?
perdukunan. Benar atau tidak? Ya namanya orang mau ngomong apa terserah ya. Tapi Tapi benar. Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak, bisa dikatakan iya dan tidak. Ya banyakkan sih ngomongnya iya, tapi saya bukan buka praktek enggak. Enggak. Ya. Di sini ada hantu nggak sih, Mas? Ini marahnya ke horor nih. Jadi podcast harus nggak, ini serius nanya. Ada hantu nggak? Ada hantu enggak gitu kan? Hantu. Gitu. Ada yang ngeliatin kita nggak selain kita yang di sini? Yang selain yang manusia di sini? Kalau di sini sih cenderung nggak ada ya. Ah, ada dong harusnya. Nggak ada gitu kan. Serius nggak ada di sini? Nggak ada. Nggak ada hanya kita dan para kameramen. Gitu. Ya banyak sih yang berkata seperti itu bahwa saya itu dukun. Bahkan SMA juga saya dianggap aliran sesat. Aliran sesat? Karena apa tuh? Kok bisa sih? Karena saya tiap ke sekolah baunya bau menyan. Bau menyan? Ya. Bau menyan. Bau menyan, bau lupa jadi tapi satu. Kalau manggil hantu bisa nggak? Buat apa dipanggil? Ya biar rame aja podcastnya. Jadi bisa ngasih judul podcast ini mendatangkan hantu, kan keren tahu. Tiga ini beneran. Terus kalau misalnya ini yang paling bikin Mas kok bisa kecemplung ya, yang bikin Mas bisa tahu yang kayak gitu tuh dari mana tuh? Sejak kecil. Oh, jadi memang udah gift. Iya, bisa dikatakan gift. Terus habis itu saya sudah peka dari kecil. Terus saya kebetulan juga diasah gitu. Kepekaan itu diasah. Asah di mana? Ya di Padepokan itu tadi. Oh, di Padepokan yang itu tadi. Oh, yang ada agama dan budayanya itu. Oh. Tapi dalam artian bukan menjadi hal yang negatif ya, tapi untuk mensyukuri bahwa tanda-tanda kebesaran Tuhan itu ada gitu. Ada gitu. Oh, gitu. Termasuk dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu ada, karena eksistensi hal gaib itu yang tidak saya saka-saka itu kok bisa gitu kan. Berarti ini benar-benar ada Tuhan gitu. Dari situ. Keyakinan itu munculnya dari sana. Iya. Berangkatnya. Dari perdukunan. Jadi Mas Ijul percaya Allah dari perdukunan. Iya, gitu kan. Spiritual lah. Spiritual. Terus pernah nih dengar rumor Mas Ijul ini sebenarnya adalah guru spiritual untuk teman-teman pasca. Jadi untuk teman-teman pasca nih yang punya masalah patah hati, patah kaki, patah gigi, semua yang patah itu perbaikannya ke Mas Ijul. Beneran. Waktu itu aku pernah ngeliat ada salah satu teman kita deh, lagi kayak konsultasi gitu ke Mas, terus tiba-tiba nangis karena katanya Mas bisa baca masa lalu, ngebaca perasaannya. Bener nggak? Bukan sih, kalau pembacaan masa lalu itu ya nggak tahu ya. Baca perasaan deh, baca perasaan. Sebenarnya itu kepekaan sih gitu. Setiap orang bisa itu. Bisa. Enggak, saya nggak peka, saya selalu dibilang nggak peka. Jadi ya namanya kan apa ya, kalau saya disuruh mendeskripsikan hal itu kadang-kadang bingung gitu, karena saya mengalir apa yang saya rasakan juga. Terus saya bilang ini kamu gini ya, iya gitu. Terus kalau gini kok tiba-tiba kebetulan aja benar gitu. Tapi saya merasa bahwa itu kebetulan saja sih gitu. Kebetulan. Iya, kebetulan. Enggak 100% saya benar bahwa saya bisa membaca orang ini gini enggak. Kalau saya kayak gitu buka aja, saya praktekkan selesai, saya nggak usah kuliah S2, saya repot-repot ke Bandung gitu kan. Saya di rumah aja, duit saya kaya gitu kan, konsultasi gitu kan. Era ya naik uang, saya duduk gini naik uang saya gitu kan. Enggak nih beneran. Kalau aku gimana orangnya nih? Kita coba ya. Aku gimana orangnya? Nah, yang menurut saya tadi sulit menunjukkan ketika saya ditantang hal seperti ini. Oh. Nah, kalau saya kadang-kadang ditantang itu kalau udah hati saya bilang, oh ini saya bisa nih. Tapi kalau saya ditantang, oh ini saya nggak bisa nih, ya saya nggak bisa gitu. Oh, jadi pas Masnya mood aja. Nah itu pas mood dan waktu itu ini gini ya anak ini gitu. Tiba-tiba aja gitu. Jadi nggak semena-mena saya langsung, Mas saya gimana? Ya gimana saya gitu, selalu jawab gitu.
Tanya balik. Iya. Tapi kalau tiba-tiba saya duduk santai terus, kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya. Nah itu. Habis itu saya lupa udah. Enggak tahu lah gitu. Iya. Fun fact, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena waktu itu saya tiba-tiba dibaca sama Mas Ijul. Jadi saya dibaca, kamu tuh gini gini gini. Kamu punya traumanya gini 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 gini. Aduh, kok bener nih orang gitu. Waktu itu kita memang lagi nongkrong Iya, bareng gitu nongkrong kan. gitu kan. Dan yang dibaca waktu itu rame ya semuanya. Pak Prosedur, si Ibu Konsum, semuanya tuh pada dibaca dan rata-rata bener semua kan. Gitu makanya kita melabeli beliau ini sebagai guru spiritual pasca pendidikan seni gitu. Tapi ada yang ikut aku gak sih kanan kiri? Selain malaikat ya maksudnya. Ada yang ikut aku? Waktu kadang-kadang sih saya sering melihat tapi hanya sekilas gitu. Tapi saya Aku beneran takut. tapi kadang mungkin salah, ini halusinasi saya gitu. Saya selalu menyampingkan pokoknya. Aku takut, aku nyesel nanya. Enggak, aku beneran loh ini mas. Tapi ada berarti yang ikut aku. Iya, maksudnya ngikut gimana gitu kan. Tapi kadang-kadang juga saya tuh sampai sekarang kalau dikatakan saya bisa melihat itu juga saya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Sekarang lagi bisa enggak? Lagi Enggak. Puasa. Oh lagi puasa. Oh lagi di puasa. Oh ya berarti enggak perlu takut kan puasa. Relax. Nah terus aku tapi beneran takut kalau ada yang ikut. Jangan Ya dong. kalau ada yang ikut ya acak aja gitu kan. Sebenarnya yang perlu diluruskan adalah jangan menjadikan sesuatu hal-hal yang di luar fisik atau hal-hal gaib itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya yang perlu ditanamkan itu, karena mereka punya dimensi tersendiri, kita juga hidup di dimensi tersendiri gitu kan. Semua pokoknya jangan terlalu menghiperbolakan sesuatu hal yang aneh gitu kan. Anggaplah biasa saja karena dunia ini beriringan gitu, mau gimana lagi. Barang tiba-tiba jatuh ya udah jatuh aja gitu. Nah saya biasanya gitu mas. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang saya itu orangnya tuh nggak pekaan gitu loh. Sampai dibilang masa selfie nggak kerasa, enggak. Masa selfie nggak kecium, enggak. Saya emang nggak peka. Tapi kalau misalnya dibilang ada yang ngikut, takut gitu. Ya makanya itu kadang-kadang kan orang-orang itu kan merasa adrenalinnya naik gitu kan ketika menceritakan sesuatu hal yang bersifat gaib gitu. Kita ngomongin gaib ya biar seru di sini. Mas yang paling gaib dekat sini apa mas? Biar saya nggak lewat situ maksudnya malam-malam. Perasaan yang belum pasti. Itu yang paling gaib. Tapi berhenti loh. Bisa nih. Jadi perasaan yang tidak pasti itu menakutkan. Perasaan juga gaib kan? Iya, berarti itu menakutkan. Iya. Supaya itu jadi pasti kita harus apa? Nah, ini guru spiritual nih. Udah, Mas, menurut Mas saya harus gimana, Mas? Nah, ini pertanyaannya sering dilontarkan ini. Menurut Mas saya harus gimana? Pegang deh tangan saya biar ngerti perasaan saya. Nggak biasanya gitu. Soalnya Mas Ijo pernah bilang gini, waktu mijit kan, iya saya bisa ngerasain ketika saya menyentuh. Dah, pegang aja tangan saya. Jangan tuh. Telapak tangan doang. Jangan. Telapak kaki. Nggak bisa. Dukun yang nggak bisa dipaksain. Iya. Dukun yang gak sesuai mood, guys. Dia kerja sesuai mood, pantasan gak jadi dukun, lanjut kuliah. Tapi Mas, kenapa ada bau dupa di sini, Mas? Waduh, ini ya. Iya, kenapa? Horor ya? Kenapa ini menjadi arah horor? Kenapa? Balik lagi. Nih. Enggak, nih pertanyaan saya serius nih. Perasaan yang tidak pasti, kan karena nih teman-teman, saya tuh biasanya konsul apa-apa tuh sama Mas Ijul. Jadi kalau misalnya nih udah nggak pasti, sayanya harus apa? Perasaan yang tidak pasti. Perasaan yang tidak pasti yang menemukan kejelasan gitu kan. Jelas apa enggak gitu. Enggak jelas ya udah melupakan gitu kan. Kalau enggak jelas dilanjutkan menyiksa diri dong kan gitu kan.
Banyak kan orang-orang pada lingkaran ketakutan. Ya, itu adalah titik poinnya, Pi. Karena ketakutan itu yang menjadi orang itu masuk pada lingkaran ketidakpastian. Dia takut untuk sendiri, dia takut untuk melaju, dia takut untuk bertanya, dia takut untuk mengakhiri. Jadi ya itu udah mati di situ dia. Habis cintanya dan waktunya untuk ketidakpastian. Kayaknya itu buat temen siapa ya? Kayaknya saya kenal deh buat siapa. Jadi semua banyak itu masalahnya ketidakpastian. Dia tarik ulur gitu kan. Dia ulur tarik gitu kan. Apa gitu kan? Setelah kamu ditarik, kamu mau apa gitu? Ini kesimpulan dari semua yang konsultasi sama Mas ya? Seringnya saya menemukan itu. Dia diambang ketakutan dan ekspektasi yang berlebih. Coba sebut namanya, nanti disensor kok. Jangan. Disensor. Bagi saya orang cerita kepada saya tit aja tit. Sitit gitu. Jangan. Kasihan. Jadi itu yang lebih horor daripada hantu. Iya. Itu ketidakpastian dalam hidup. Kok tiba-tiba hening dan ngobrolin perasaan sih? Perasaan tadi bahagia. Iya, tertampar, terjengkal, terguling-guling perasaan saya, Mas. Itu sih. Nah, Mas, sekarang ini kan sekarang ini ada bau-bau dupa nih. Ada yang ngebakar ya. Ada yang ngebakar dupa nih di ruangan ini nih. Terus? Dan ternyata di luar hujan. Kira-kira ada hubungan apa ya antara dupa dan hujan? Ini gue diambil. Nih. Beneran. Salah. Sebenarnya kalau dihubung-hubungkan juga ada, kalau hubungan juga ada gitu kan. Banyak juga saya sering menemui di Jawa, terutama orang-orang pawang hujan ya, itu memakai dupa, memakai menyan gitu. Sebenarnya dupa juga banyak sih artian-artian dalam dupa gitu kan, banyak. Tapi ini bisa buat nangkal hujan? Bukan dupanya tapi doanya. Oh, doanya. Yang bisa mah Tuhan. Yang bisa mah Tuhan. Kita tapi medianya ini. Medianya juga itu bisa. Mediatornya Mas. Mediator apa? Mediator. Provokator. Konstruktor. Editor mungkin. Editor. Enggak, maksudnya banyak juga orang-orang kayak apa ya, orang-orang di kampung yang terpencil gitu kan, dengan dupa, dengan sini ya, biar ini semakin saya izin naruh di sini nih, biar ini jadi misterius gitu, Mas. Sering sih juga dalam seni pun juga banyak orang menggunakan dupa karena mungkin harum ya. Ya. Jadi ada orang itu, saya pernah bertemu dengan orang itu mengatakan bahwa dupa itu pemusatan konsentrasi kita untuk berdoa gitu. Karena aromanya tuh memusatkan konsentrasi, berarti bisa sampai keadaan trans gitu? Enggak. Trans itu konsentrasi yang gagal sebenarnya. Oh, trans itu justru konsentrasi dari ilmu yang Mas pelajari. Iya, dari yang saya tahu bahwa trans itu kan kita kalau konsentrasi harusnya tetap mengendalikan diri. Kesadaran diri, kesadaran sekitar, itu kan sebenarnya ya kalau kita ada di posisi sadar. Nah, tapi kalau trans itu kan sudah hilang dia. Hilang dalam artian ya lepas emang ya kan? Jiwanya keluar ya. Aku tuh sebenarnya belum ngerti banget, nggak ngerti banget malahan itu tuh gimana. Sebenarnya itu juga banyak kontroversi sih. Karena secara dibuktikan secara ilmiah juga banyak versi gitu kan. Orang trans itu gimana sih gitu kan. Sedangkan orang yang ditanyain trans pasti banyak yang berbicara bahwa saya tuh bisa melihat saya tapi saya gak bisa mengendalikan saya. Saya itu hanya kerasa cuman kayak tidur gitu. Saya gak sadar gitu. Saya sadar bahwa kamu nanya saya tapi saya tuh gak bisa mau balas, tapi hanya saya bisanya cuman sedih dan nangis gitu. Berarti trans ini emang apa ya? Kalau saya mengatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan. Oh, ada tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi dalam diri kita itu ada juga penolakan juga kadang-kadang kayak yang sering terjadi di ini nih.
kan banyak nih sekarang itu kayak Kayak apa? kesurupan gitu kan, kesurupan yang hanya teriak-teriak gitu kan, Heeh. tiba-tiba. Nah seringnya di sekolah-sekolah tuh. Iya, biar nggak belajar itu sebenarnya, Mas. Iya, iya banyak sih, ada yang real juga Bercanda. ada. Terus yang tiba-tiba kesurupan trans itu hanya teriak saja. Berarti dari orang itu menolak energi yang dari luar. Tapi energi dari luar itu masuk ke dalam diri dia, mendesak. Akhirnya kesadarannya masih ada dan kehadiran energi dari luar itu menjadi satu di dalam tubuh. Jadi crowded di situ, makanya hanya bisa teriak, terus Oh. nangis. Tapi dia sadar. Tapi berbeda yang memang transnya memang trans, pure trans gitu Oh, kan. Dia tidak menolak gitu kan. Dia langsung datang menyerahkan. menyerahkan jiwa dia, ya udah gitu. Siapapun bisa trans atau cuman orang-orang tertentu dalam. Orang-orang tertentu sih Hmm, gitu. yang sering kosong pikirannya gitu. Tapi dengan niat yang berbeda ya. Kalau saya tadi berkatakan bahwa orang trans itu gagal konsentrasi, justru ada juga orang trans itu ya harus penuh konsentrasi tapi dalam koridor niat itu tadi. Hmm. Gitu kan. Namanya di ya negeri kita, negeri timur gitu Iya, kan. iya. Orang kesurupan itu banyak gitu kan. Itu sih. Jadi telah beberapa tahun, berarti kalau misalnya dari Padepo kan Mas udah lumayan lama tuh masuk ke dunia Lumayan, yang kayak gini Mas ya. lumayan. Ini kalau Mas sendiri lebih nyaman ini dibilang dunia perdukunan kah atau dunia spiritual kah atau dunia apa sebenarnya? Spiritual. Spiritual. Ya. Karena kalau dukun konotasinya kayak gimana gitu kan. Iya, takutnya udah diperjualbelikan ya kalau dukun Iya. ya zaman-zaman sekarang. Hmm. Balik lagi nih Mas, Hmm. pengen ngomongin soal seni deh. Hmm. Kan tuh kira-kira nih, karena tadi Mas milihnya teater. Hmm. Pertunjukan yang paling Mas inget banget apa tuh? Yang kira-kira pertunjukan ini saya naruh hati saya di pertunjukan ini, eh, dan Mas belajar banyak dari pertunjukan itu. Saya tidak mengkoridorkan pertunjukan dimanapun ya, tapi Hmm, saya mendefinisikan diri saya adalah aktor gitu kan, hmm, bahwa setiap pertunjukan saya harus konsen di situ, hmm, saya harus banyak belajar di situ, hmm. dari pertunjukan teater tradisi, dari pertunjukan teater modern, dari pertunjukan ikut nimbrung ke sana ke sini, semuanya menjadi kesan menarik buat Iya. diri saya. Yang paling menarik ya semuanya gitu, Oh semuanya nggak bisa milih semuanya satu. nggak bisa saya, karena wah gila. Tapi naskah yang paling jelek kena ada nggak? Ada Apa tuh? Warna, Tentang apa? Abdus Syukur. Abdi Syukur. Abdus Syukur, karya Abdi. Abdus Syukur. Oh, Ya, jadi itu semacam tentang penolakan diri kita terhadap eksistensi mau apa di dunia ini gitu. Jadi sangat eksplisit sekali naskah itu. oh. Bahkan saya membedah naskah itu sangat, waduh, ini gimana ya? Dilarikan kemana ya ini? Oh. Itu warna. Jadi memang dari awal itu juga dikatakan naskah itu gara-gara aku benci dengan semua warna, Hmm. aku merasa bahwa setiap orang itu penuh dengan kalut, Penuh dengan kalut kalu. dan seperti orang gila gitu. Itu saya tembangkan waktu itu. Gara-gara aku benci dengan semua warna, aku dianggap seperti orang gila. Padahal sejak bayi itu sampai sekarang kalau saya disuruh itu naskah monolog sih. Oh. Monolog itu saya harus membanting diri, saya harus menyelami lagi gitu. Hmm. Karena sangat menarik sih naskah itu. Apa poin yang Mas ambil dari situ? Akhirnya adalah bahwa titik poin adalah setiap yang kita diberikan kepada kita gitu kan, seberat apapun kita menjaganya, tetap pada akhirnya adalah perpisahan, pada akhirnya adalah ketiadaan, pada akhirnya kita akan kembali pada hal yang menurut saya hanya kita membawa amal gitu, Buat baju pulang.
baju yang kita pakai gitu kan, apapun atribut yang kita gunakan gitu, Hmm. ya semua akan kita tinggalkan gitu. Itu dari naskah itu gitu. Poinnya di situ gitu. Jadi Berarti itu memang naskah yang intim banget nggak sih? Bisa dibilang itu naskah yang menunjukkan keintiman dari si tokoh dengan Tuhan yang kalau gitu berarti. iya Lebih ke bagi arah situ atau masih apa istilahnya? Masih antara manusia dengan manusia atau sudah vertikal? itu itu mencakup semuanya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Oh, di Gitu. naskah Di itu. naskah itu dia ada warna hijau. Nah, hijau tapi lambang kematian hijau itu gitu. Hmm. Itu banyak gitu. Jadi masing-masing warna itu dijelaskan di naskah itu. Itu naskah yang menurut saya, karena pada dasarnya naskah monolog kan ada juga indikator bahwa aktor menunggu jam detik yang berbunyi melihat ke arah kanan dan kiri gitu kan, indikator-indikator aktor harus melakukan apa ya. Tapi enggak, di naskah itu enggak ada indikator itu. Enggak. Pokoknya itu naskah yang ngebekas lah pokoknya. Harus kita bedah, Ngebentuk. harus kita kayak aduh ini saya harus banting kemana nih gitu. Terus dari selama perjalanan Mas nih, Mas berkesenian, Mas di Padepokan, Mas ikut spiritual, kegiatan spiritual seperti itu ya. Terus Mas yang benar-benar kerja. Apa sebenarnya pegangan hidup Mas? Filosofi deh yang Mas pegang sampai sejauh ini yang mengantarkan Mas ke sini. Nandur bahu. Nandur bahu. Itu filosofi dari mana? Jawa. Dari ibu saya. Oh ya? Ya, nandur bahu. Jadi ringan tangan lah. Ringan tangan. Makanya suka ngebantuin. Iya. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi kalau kita nggak punya harta yang lebih gitu, ya udah kita harus ringan tangan gitu. Walaupun kita punya harta lebih, ya udah kita harus ringan tangan gitu. Nandur bahu boleh gitu. Nandur bahu. Itu bahasa Jawa, Mas. Nandur bahu. Oh, menanam bahu. Menanam bahu? Oh. Tanamlah bahu kamu kepada siapapun. Tebarlah kebaikan gitu. Carilah kawan-kawanmu, bentuklah saudara-saudaramu. Gitu. Makanya Mas tuh jadi orang yang sosialisasinya bagus banget. Aku ngeliat Mas Ijul tuh kayak temennya di mana-mana. Kalau kita mau sharing masalah apa, kadang curhatnya juga ke dia gitu. Karena itu emang udah dipesanin sama ibu. Iya. Ibu berarti banget dong. Sangat pasti. Boleh nggak ditanya? Tanya apa? Kalau mau kasih pesan untuk ibu, apa aja? Saya cuma bisa memesankan Al-Fatihah. Kan udah almarhum. Aku salah nanya deh. Al-Fatihah dan Yasin tuh ibu saya. Ya udah itu. Itu. Satu kata tentang ibu. Hebat. Itu. Gini Mas, ternyata kan kalau kita lihat red line-nya ya, garis merahnya nih, Mas kenal seni dari ibu, terus akhirnya Mas kerja nih dimodalin ibu. Bener. Iya kan? Terus Mas ternyata filosofi pegangan hidupnya juga dari ibu. Ibu kan berarti banget tuh. Sangat berarti. Apa bisa nggak dikasih sharing ke kita pandangan Mas antara 3 kata ini, seni, ibu, dan Ijul? Apa ketiga hal ini kalau dikombinasiin jadi apa? Atau mau menyampaikannya lewat puisi? Boleh. Wah, harus bikin dulu nih. Kita tantang boleh. Jadi kalau pandangan merangkum 3 hal, kesenian, terus ibu sama Ijul. Jadi kesenian adalah perjumpaan saya kasih pada Tuhan dan bagaimana saya mencium bau-bau ibu saya yang ada di surga.
Mungkin itu. Itu keren banget. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan sama Mas Ijul. Dadah. Keren banget. Ini orang tuh kayak udah kemana-mana loh. Pendidikan, spiritual, terus apa lagi namanya, kerja. Keren banget. Good luck terus untuk Mas Ijul ke depannya. Terima kasih sudah mau diundang ke sini. Lancar-lancar sukses. Ya, lancar kembali buat program-program kedepannya gitu Iya, kan. terima kasih. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menghadirkan orang-orang timur. Wah, orang-orang timur itu Jawa Timur saya. Oh, ya, Jawa Timur. Gitu kan, bukan orang timur sana kan, Jawa Timur. Terima kasih, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, banyak manfaat dalam kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu podcast Pulang Pergi episode kedua. Sampai jumpa. Ayo kita ngilang Mas. 1, 2, 3. Klik. Ada tanganku sekali akan jamu terkulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut. Dan suara yang kucinta kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagat. Kita anjing diburu, hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu, jangan mengerti. Tatap dan penamu basah. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah. Catatan 1946 karya Khairil Anwar. Terima kasih.